Selamat sore pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Sahdan, selama 60 menit ke depan kita akan berbicara terkait dengan DBHCHT. Apa itu DBHCHT? Apa pemanfaatannya? Apa itu rokok ilegal? Ya Pak ya? Iya. Saya narasumber kita Pak Adi Cahyanto dari Bea Cukai Mataram. Dalam hal ini penyuluhan Pak ya, bidang penyuluhan. Dan ada juga Pak Kadis Kominfo Kabupaten Lombok Barat. Dan pada sore hari ini kita akan berbicara terkait, mungkin pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada sudah sering menyaksikan bincang hangat dengan tema program DBCHT ini. Tetapi ada baiknya kita terus mendengungkan program ini sehingga masyarakat lebih mengetahui apa itu program DBCHT dan apa masyarakat, terutama yang ada di Lombok Barat, Pak Kadis ya. Kita langsung ke Pak Adi. Pak Adi, apa kabar? Alhamdulillah. Sekian kali kita berbincang terkait dengan program ini, Pak Adi. Masih pertanyaan saya yang pertama, apa itu program gempur rokok ilegal? Ini menjadi nanti akan kita pita cukai itu, kemudian apa dampaknya program gempur rokok ilegal ini. Gempur rokok ilegal ini, yang pertama dulu Pak Adi, apa itu rokok ilegal? Gempur rokok ilegal. Ya. Ya, jadi terima kasih untuk seluruh pemirsa Lombok TV, kembali bertemu dengan kami. Seperti yang disampaikan Mas Yadan tadi, kita tidak akan bosan-bosan untuk terus mengingatkan, karena memang rokok ilegal ini masih ada dan terus beredar di Lombok, khususnya di Lombok Barat. Jadi ini di Bea Cukai sampai harus mengadakan suatu gerakan nasional untuk menekan peredaran dari rokok ilegal itu yang disebut dengan gempur rokok ilegal. Jadi kenapa ini disebut gempur, Mas Ahdan? Karena memang yang melakukan ini sadar. Kalau sudah sadar tentunya nggak perlu digempur. Dulu namanya stop rokok ilegal. Iya, Ya. dulu kan stop. Ya. Gini aja kan. Sadar. Sadar ya, agak kencang sekarang. Agak kencang gitu ya. Sampai logonya sekarang gini Mas Adi. Gini. Stop, sekarang begini, gempur Ya, gitu ya. jadi Gempur gitu ya. jadi sama, ini merupakan kelanjutan dari stop rokok ilegal. Cuman karena konteksnya sekarang kita lebih agak aktif ya, lebih agak aktif karena melihat memang kecepatan kita untuk menekan peredaran rokok ilegal ini dibutuhkan bersaing dengan para produsen rokok ilegal yang juga tidak berhenti melakukan produksi rokok ilegal itu, Mas Adhan. Inovasinya gini ya. Iya, mereka juga ternyata gerakan-gerakannya juga berkembang juga, Mas Adhan. Modus-modusnya, terus kemudian termasuk merek-merek yang ilegalnya juga semakin banyak. Benar. Nanti juga kami akan menanyakan ke Pak Adi, ini kan banyak sekali nih rokok-rokok baru lah. Rokok baru. Apakah itu semua menjadi rokok ilegal atau mungkin ada ciri-cirinya nanti rokok ilegal itu Pak Adi? Tapi sebelum itu Pak Adi, kita lanjut dulu berbicara gempur rokok ilegal ini. Ada 3 yang kami baca terkait dengan wujud daripada program ini. Yang pertama itu ada sosialisasi, ada edukasi dan penindakan. Ya. Yang sosialisasi yang ini, Pak Adi, atau mungkin ada cara-cara yang ini, Pak Adi, atau mungkin ada cara-cara kami turun ke masyarakat untuk hampir sama dengan. Cuman kalau sosialisasi ini istilahnya tidak secara intens. Kalau edukasi semacam bimtek atau hal-hal lain yang lebih intens dilakukan. Kami lakukan sebagai upaya preventif. Ya, nah kalau sudah masuk ke yang ketiga, Mas Ada, yang penindakan ini sudah represif. Baik. Jadi kadang kami juga harus galak juga, Mas Ada. Karena kalau Pak Kadis kalau wajahnya senyum, ada yang takut, ada yang enggak. Takut ketika Pak Kadis pasang wajah sangar. Kami juga harus seperti itu kayaknya. Baik, dari 3 wujud kegiatan ini Pak Adi, mana yang lebih
porsinya lebih besar? Sosialisasi kah? Ya sebenarnya tergantung dari kondisi. Jadi kalau misalnya di daerah itu kesadaran masyarakatnya sudah baik, ya sebenarnya bisa dibilang nanti malah penindakannya nggak ada hasil. Oke. Karena masyarakat sudah sadar. Benar. Cukup dengan mengingatkan sosialisasi, benar. edukasi itu misalnya bagaimana memberikan mereka untuk bisa membedakan sendiri mana yang legal, mana yang ilegal. Baik. Kalau sosialisasi kan hanya mungkin ketentuan secara umum gitu. Nah ini kalau dibilang mana yang lebih efektif, semuanya sebenarnya efektif. Tinggal tadi kondisi masyarakat ya. Dia sudah pada posisi lebih banyak yang sadar atau lebih banyak yang memang untuk menekan peredaran rokok ilegal. Sebelum lanjut Pak Adi, kita ingin tahu dulu di Lombok Barat seperti apa sih kondisinya, Pak Kadis? Apakah tadi disampaikan bahwa tergantung kesadaran masyarakat sendiri. Kalau kemudian di Lombok Barat seperti apa, Pak? Baik. Mungkin ikut turun penindakan atau sosialisasi mungkin, Pak. Mas Adan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Lombok TV. Terima kasih atas diundangnya acara ini ya. Kalau di Lombok Barat kita jalan bareng. Baik. Ada beberapa program yang kita lakukan. Yang pertama itu sosialisasi yang seperti disebutkan oleh Mas Adi tadi. Terus kemudian yang kedua pemberantasan. Kondisi di Lombok Barat ini kayaknya memang belum turun secara signifikan gitu. Belum turun ya. Jadi saya setuju dengan Mas Adi tadi bahwa produsen rokok ilegal ini update terus dia. Jadi memang setelah operasi pasar itu memang setelah beberapa hari kemudian ada lagi yang kena lagi. Baik. Sehingga memang selalu yang efektif ya seperti ini. Sosialisasi seperti ini. Lebih gencar lagi lebih kita menyadarkan pengguna. Ya, pengguna. Karena memang ada iming-iming ya. Iming-iming karena memang di sini pedagang itu kenapa dia selalu gitu, kita beberapa kali sosialisasi selalu ini ada untungnya agak banyak gitu. Karena memang itu daripada rokok yang legal. Nah, kita lebih masif ke pengguna, menyadarkan para perokok. Benar. Jangan sampai kemudian produsennya selangkah lebih maju inovasinya. Ini yang kita lebih baik kita sadarkan ke pengguna, konsumennya ya. Kita tahu ya kenapa rokok ilegal dikenakan cukai gitu kan? Iya. Karena barang-barang yang kena cukai ini kan seperti yang beberapa kali saya juga belajar sama beliau ini. Ada tanda kutip yang membahayakan bagi masyarakat. Kita memang harus peredarannya harus diatur. Misalnya kayak barang kena cukai itu minuman keras, itu kan efeknya luar biasa. Nah, rokok ini juga seperti itu gitu. Sehingga kita harus menyadarkan masyarakat tentang itu. Kalau rokok ini sudah legal yang dikonsumsi, berarti kan sudah aman diterima, walaupun memang kutip tadi harus kena cukai karena barang berisiko yang dikonsumsi yang harus diawasi. Itu kenapa saya lebih ke pemakai kan, konsumennya. Pak Adi, selama ini sejauh ini penindakan yang dilakukan khususnya mungkin di wilayah Lombok Barat untuk saat ini seperti apakah masif penindakan di sana Pak, atau lebih kepada tadi penyadarannya kepada konsumen gitu, seperti apa polanya? Dua-duanya kita pakai. Oke. Jadi tetap kita sasar semuanya karena memang titik masuknya yang ilegal itu dari mana? Yang pertama pasti kita cegah di pintu masuknya. Mana itu pelabuhan? Pelabuhan udara ada pelabuhan laut di Lembar. Cuman ada Bizam, ya kita cegat di sana. Nah, mereka pasti akan landing di salah satu titik. Nah, itu kita cegat di Pak Di, tempat itu titik-titik itu sudah terdeteksi semua Pak Di ya?
Kalau semua mungkin belum Mas Adan. Kita update terus. Lain, gitu. Ya, kita update terus. Kita update terus. Jadi titik di mana kita dapat langsung kita ini berarti termasuk titik rawan. Lah tempat ditemukannya rokok ilegal tadi. Dan ini Lombok Barat itu kan ada pelabuhan di sana. Apa masuk juga tempat Ya. rawan, titik rawan? memang karena jalur yang digunakan itu kemungkinan memang dia akan disumirkan. Jadi dia akan menggunakan jalur resmi dipakai maupun yang tidak resmi. Yang tidak resmi. Resmi. Yang tidak resmi. Ya. Kalau yang tidak resmi kan pasti ketahuan Mas Adan. Iya, Wah, benar, karena nggak benar. resmi. Iya. Maka kita antisipasi mereka yang lewat jalur resmi. Jalur resmi. Termasuk modus yang digunakan ini salah satunya adalah mereka mendompleng ke merek legal. Oke. Nah, ini yang mungkin pemirsa belum tahu. Mendompleng itu namanya yang dimirip-miripkan atau memang masuk namanya persis sama dengan Bisa jadi dua-duanya, Mas. dua-duanya? Iya. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat kita, oleh konsumen rokok kita ya. Ya. Jangan sampai kemudian itu. Ya. Benar. Saya selalu sampaikan, Pak Kadis juga kalau misalnya nanya merek apa sih Mas Adi yang ilegal, belum tentu buah merek itu akan selalu legal atau selalu ilegal. Nah, Bisa ini jadi dia. main di dua-duanya. Ya. Ini yang menarik. Ini yang masyarakat harus tahu. Tidak selama dia akan ilegal. Iya. Karena nanti bisa didompleng gitu, Pak. Iya. Nah, ini yang masyarakat perlu pahami. Kadang masyarakat dengan mudahnya menyatakan, oh merek ini pasti ilegal. Oh, kalau merek ini sih sudah pasti legal. Sudah pasti legal. Ternyata faktanya di lapangan, Mas Adan, Iya. ada yang merek itu ditembak. Merek yang legal ditembak dengan tadi yang Mas Adan bilang, dia meniru. Baik. Tampilannya dimiripkan Mirip. dengan yang sudah legal tadi. Tapi pita cukainya tidak ada. Kalau ada berbeda. Nah, itu. Berarti begini, Pak Di. Tanda fisik yang harus Iya, harus dipahami. dipahami oleh masyarakat, oleh konsumen rokok terutama ya. Ya. Mungkin bisa kita dijelaskan, Pak Di. Oke. Seperti apa Ya. ciri-ciri Ciri-ciri. fisiknya itu. Ya. Izin, Ah. Pak Kadis, izin Mas Adan. Ini saya bawa ini ya. Mungkin bisa di zoom mungkin ya. ya, biar Ya, bisa lebih di-zoom. kelihatan. Jadi yang pertama, yang pasti semua yang belum memiliki izin, namanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau Iya. NPWBKC, itu pasti ilegal. Yang belum Yang belum memiliki- punya izin. Kalau ada pengusaha yang membuat rokok atau tembakau iris yang tidak punya izin, itu sudah pasti ilegal. Nah, ini biasanya atensinya yang rokok milik, Mas. Oh gitu. Melinting ya. Yang Rokok linting gitu ya. iya, ini hati-hati nih. Karena tanpa izin itu ilegal. Baik. Nah, terus sekarang kita bicara yang sudah punya izin pun bisa ilegal. Iya. Apa itu contohnya? Dia pita cukainya palsu atau asli. Itu yang pertama. Jadi pita cukainya asli. Ketika kita cek dengan menggunakan alat sinar UV, nah ini akan muncul tanda-tanda khusus seperti logo Garuda. Baik. Nah, ini kemudian ada seperti pita-pita. Baik. Ini ada hologramnya. Jadi ini kertas pita cukainya itu akan ketika disinari dengan alat yang menggunakan sinar UV. Seperti alat untuk deteksi uang yang Iya, di teller iya, bank. iya. Nah, kalau dia palsu, kertasnya tidak berpendar. Baik. Kertasnya tidak berpendar. Ini ciri-ciri pertama. Jadi Ciri-ciri pertama ya. dia ada pita cukainya atau tidak? Iya. Ada pita cukainya, apakah pita cukainya asli Asli apa atau tidak? palsu? Baik. Nah, kalau palsu ilegal. Tidak ada pita cukainya ilegal juga. Baik. Kemudian yang ketiga, pita cukainya bekas. Wah. Ada pita cukai bekas, Mas. Nah. Pita cukai bekas itu Asli tapi itu bekas gitu maksudnya. iya, produsen ketika dia memasangkan pita cukai itu pada tempat yang sudah ditentukan, di mana ketika dia bungkus rokok itu dibuka sedemikian sehingga akhirnya pita cukai itu akan sobek. Tapi berusaha
bagaimana caranya ketika membuka bungkusnya itu diusahakan tidak sobek. Kemudian dikumpulkan, dikembalikan lagi ke produsen atau dipakai sendiri untuk mereknya dia. Jadi masyarakat awam tidak paham tentang pita cukai ini betul punya dia atau tidak, kan nggak akan tahu. Iya, baik. Ya. Pemirsa, di layar kaca Anda ini adalah bentuk daripada pita cukai yang ada berpendar itu apabila dipakai alat sinar UV yang ditunjukkan Mas Adi. Ini adalah yang pita cukai asli. Ya, jadi terlihat sekali Pak Adi mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi sekali lagi pemirsa, banyak juga tadi disampaikan oleh Mas Adi bahwa cukai asli, pita cukai asli bisa dipakai lagi. Iya, bekas. Itu dijual belikan atau betul. Jadi dijual belikan lagi ya? Biasanya si produsen dia akan berpesan kepada toko-toko atau warung-warung yang menjual rokok, nanti tolong pada saat dibeli dilepas dulu pita cukainya. Kan si pembeli hanya butuh rokoknya, Mas. Bungkusnya yang sudah dibuka tadi kan nggak dibutuhkan. Pita cukainya dilepas, kemudian dikumpulkan, nanti akan diserahkan ke, ada pengepulnya lah ya, pengepulnya yang nanti kemudian dia pakai lagi, dia pasangkan lagi di rokok, baik yang bisa pengusaha yang ilegal. Nah ini berarti kan atas bungkus-bungkus rokok yang ditempeli dengan yang bekas ini kan berarti dia belum bayar cukai. Karena yang ditempelkan adalah pita cukai yang sudah dipakai sebelumnya. Jadi belum membayar penerimaan. Pak Dias, saya kembali ke ini pita cukai yang asli, tetapi tadi kan cara kita membedakan mana yang asli mana yang palsu sudah jelas. Tapi ini barang asli, Pak. Tapi bekas itu gimana nanti kita ketahui itu barang bekas tuh? Kalau desain di pita cukainya sendiri, Mas, itu sebenarnya sudah dibuat hanya untuk satu kali dilekatkan. Jika dia ditempel atau bekas tadi, itu dia akan lecek, kemudian kusut, dan lemnya itu kan karena sudah sekali nempel, ketika dia diberikan lem lagi, ini daya lekatnya akan berbeda. Nah, tapi ya kata awam tahu sampai titik itu. Ketika mereka tidak paham tentang itu, ya mereka menganggapnya ini asli. Nah, itu makanya kita berikan edukasi ini. Nah, ada satu lagi nih, Mas. Nah, apa lagi? Namanya pita cukai yang berbeda. Pita cukai yang berbeda. Iya, itu asli. Pita cukainya asli. Tetapi tidak seharusnya dia ditempelkan di rokok tersebut. Kenapa? Nah, ini jawabannya, Mas. Yang pertama, setiap rokok itu punya jenis hasil tembakau. Ada namanya SKM, ada namanya SKT. SKM itu sigaret kretek mesin. Kalek tangan. Bedanya apa, Mas? Kalau SKT itu dikerjakannya full menggunakan tangan. Oh, gitu ya? Ya. Kalau SKM itu ada menggunakan mesin. Jadi dia bisa jadi pakai tangan, tapi pasti pakai mesin. Makanya disebut SKM. Nah, SKM berarti pita cukainya nanti harus ditempeli, tunjukkan di pita cukainya tulisannya SKM. Baik. Kalau ada rokok SKM ditempeli dengan yang nanti di sininya bukan SKM, nah itu juga ilegal. Itu juga ilegal ya. Jadi silahkan pemirsa nanti cek di rokoknya, apakah yang dibungkusnya, karena biasanya apakah dia SKM atau SKT atau SPT. Nah, harus sama dengan pita cukainya. Kalau beda berarti dia ilegal. Kemudian yang kedua, isi di dalam kemasan. Isi berapa batangnya, Mas? Di sini contoh cukainya ini 12. Artinya dia membayar cukai untuk 12 batang. Nah, kita cocokkan nanti dengan isi di dalam bungkus rokok. Rokoknya. Apakah isinya betul 12? Kalau ternyata isinya setelah kita buka 20 misalnya, pita cukainya yang di 12, berarti ada 8 batang yang belum dibayar. Dia baru bayar 12. 8-nya itu masih terutang. Makanya dia ilegal juga.
Baik pemirsa, Nah. ini sedetail itu. Jadi sekali lagi ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh produser-produser nakal ini. Ya. Caranya bervariasi Sedemikian sekali, rupa. sedemikian rupa. Ya. Untuk tentu saja ini adalah kerugian bagi negara tentunya Betul. Pak Ade, ya. Tadi Tidak ada yang bayar tidak bayar sama sekali atau bayar tapi atau kurang. bayar tapi kurang. Iya. Baik. Ya. Setelah ke Pak Kadis. Pak Kadis, apa yang dilakukan bentuk sosialisasi apa yang pernah dilakukan? Tadi disampaikan oleh Pak Adi bahwa sedemikian rupa cara produsen-produsen ini. Kalau tadi Pak Kadis mengatakan kita lebih menyadarkan masyarakat, konsumen rokok, seperti apa lalu bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah? Tadi sudah gambaran. sudah dijelaskan secara detail oleh Mas Adi. Benar. Sehingga memang yang perlu kesadaran adalah pengguna. Iya. Artinya kita meminta untuk ikut membantu memberantas rokok ilegal itu, karena benar. sudah dijelaskan bagaimana caranya untuk membedakan Ya, bagaimana betul, caranya. edukasi. Nah, itu yang paling perlu dan paling masif. Ya. Selain itu juga kami tetap berjalan tentang untuk pemberantasan agak keras ya penindakannya ya, agak keras itu tetap kita jalan, tetapi secara terus menerus kita ikut tetap menyadarkan masyarakat, sosialisasi ini ya. itu yang sangat perlu. Seperti dibilang tadi oleh Mas Ari di awal, kalau sudah memang masyarakatnya tahu tidak mau membeli rokok ilegal, kita udah kurang penindakannya udah nggak ada. Jadi memang situasional, bagaimana untuk menindakan, bagaimana untuk sosialisasi. Iya. Nah, sampai dengan saat sekarang pun kita masih tetap sehingga kita lebih soft, lebih ini juga ada lebih Kadang penindakan lebih kencang, keras lagi. kadang halus. Ya, kami memang sudah match sekali sama teman-teman Bea Cukai, sama tim Satgas di Kabupaten, Satpol PP, dan seterusnya udah memang. Jadi ya semoga tidak ada bosan untuk itu, karena memang selalu berinovasi teman-teman ini. Gitu. Benar. Pak tadi, lalu apa kemudian tujuan utama daripada gempur rokok ilegal ini, Pak? Iya. Kalau kita bicara outcome-nya, bagaimana menyadarkan masyarakat secara umum. Masyarakat secara Karena dampak dari rokok ilegal ini kan yang pertama tadi tidak ada penerimaan negara, atau kalaupun ada penerimaan dia kurang. Pasti. Nah, padahal penerimaan negaranya itu dibutuhkan. Nah, itu dia. Pusat maupun untuk daerah. Karena nanti akan kembali dalam bentuk DBHCT tadi Mas Adana. Jadi ketika penerimaan negaranya kurang, ya DBHCT-nya kurang. Pak Kadis nanti nggak dapat anggaran untuk sosialisasi, untuk yang lain-lain gitu. Pembangunan di daerahnya bisa terkendala. Kedua, ketika masyarakat masih mengkonsumsi yang ilegal, ini juga menjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pengusaha yang legal dengan pengusaha yang ilegal. Biasanya Mas, yang ilegal itu lebih murah. Lebih murah harganya. Karena tidak bayar cukai tadi. Jadi ya ini balik lagi. Kalau ditanya tadi apa tujuan akhirnya? Penyadaran masyarakat. Kalau masyarakat masih mengkonsumsi yang ilegal, berarti memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha yang ilegal untuk berkembang. Kalau banyak yang berkembang, ya penerimaan negaranya makin turun. DBHCT yang balik ke daerah juga nggak banyak, Mas. Balik ke daerah, masyarakat juga, warga rakyat juga kan menerima manfaat daripada DBHCT itu. Nah, nanti kalau manfaat DBHCT, Pak Kadis lah yang tahu. Itu yang kita tanyakan ke Pak Kadis. Dana DBHCT ini Pak Kadis untuk masyarakat. Itu sangat luar biasa. Ini dana bagi hasil ya. Terutama dari cukai tembakau. Pemanfaatannya itu sebetulnya kembali ke masyarakat. Jadi dibagi ada beberapa item peruntukannya.
seperti kesehatan itu sekitar 40% ya. Terus kemudian untuk kesejahteraan masyarakat itu 50%, terus kemudian untuk penegakan 10%. Jadi lebih ke kesehatan. Ya, karena apa? Mungkin sudah dipikirkan sama teman-teman cukai ini bahwa ini efek samping dari itu adalah untuk masyarakat sendiri. Jadi untuk kesehatan, untuk infrastruktur yang menunjang ekonomi dan seterusnya. Iya, baik. Itu dia masyarakat. Jadi yang perlu bahwa dana DBHCHT ini bukan hanya untuk pemerintah dalam hal ini menjalankan roda pemerintahan, tetapi lebih banyak diberikan, dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam hal kesehatan, infrastruktur jalan, rumah sakit, ini kembalinya kepada masyarakat. Ini yang harus disadari oleh masyarakat agar sama-sama sadar tidak lagi mengkonsumsi yang ilegal itu. Jadi jangan mau. Lagi-lagi kita sadarkan dulu ini konsumennya. Karena kalau kita bicara produsen ini banyak sekali cara tadi yang dilakukan, Pak Di. Modusnya terus berkembang. Iya benar, harus. Jadi yang harus kita sasar sekarang ini adalah masyarakat selaku konsumen agar sadar dan tidak mau lagi mengkonsumsi yang ilegal. Karena kalau dia ngerokok ilegal, untungnya ke pengusaha, tidak ke negara, tidak ada ke masyarakat gitu. Itu dia. Jadi sekali lagi masyarakat khususnya yang ada di Lombok Barat ini harus betul-betul kita pahami, Pak ya, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan semata-mata untuk pemerintah saja. Tetapi ini lebih kepada masyarakat agar kebermanfaatan daripada dana ini bisa lebih maksimal ke masyarakat. Pak Di, nanti kita akan kembali dengan pertanyaan lain masih terkait dengan DBHCHT. Karena tadi nanti kita akan ketahui, ingin bertanya ke Pak Di seperti apa kemudian olahan-olahan tembakau itu, apakah hanya rokok yang dikonsumsi itu saja ataukah ada bentuk-bentuk lain, Pak Kades ya. Dan nanti ke Pak Kades nanti kita bisa diceritakan Pak Kades seperti apa penggunaan daripada dana-dana DBHCHT di Kabupaten Lombok Barat. Pak Kades ya. Pak Kades ya. Kita akan kembali setelah, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hangat. Rokok apa nih? Bungkus gak ada gambar, tulisan gak ada. Yang penting murah. Awas, rokok ilegal tuh. Nanti kamu malah bisa merugikan negara. Rokok ilegal? Emang gak ada? Sini, coba lihat. Ini jelas-jelas rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal apa sih? Rokokmu ini tidak dilekati dengan pita cukai, polosan. Terkadang ada juga yang dilekati pita cukai, tapi dilekati dengan pita cukai palsu, dilekati dengan pita cukai bekas, dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Kalau kamu menemukan penjual rokok ilegal, bisa langsung menghubungi nomor 1500 225 atau WA 0818 0794 5000. Pengedar rokok dengan ciri-ciri tersebut dapat dikenai pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Lain kali aku beli rokok yang jelas-jelas saya dah.
Ayo bersama-sama gempur rokok ilegal. Rokok apa nih? Bungkus gak ada gambar, tulisan gak ada. Ah, yang penting murah. Awas, rokok ilegal tuh. Nanti kamu malah bisa merugikan negara. Hah? Rokok ilegal? Emang gak ada? Sini, coba lihat. Ini jelas-jelas rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal apa sih? Rokokmu ini tidak dilekati dengan pita cukai, polosan. Terkadang ada juga yang dilekati pita cukai, tapi dilekati dengan pita cukai palsu, dilekati dengan pita cukai bekas, dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Kalau kamu menemukan penjual rokok ilegal, bisa langsung menghubungi nomor 1500 225 atau WA 0818 0794 5000. Pengedar rokok dengan ciri-ciri tersebut dapat dikenai pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Duh, lain kali aku beli rokok yang jelas-jelas saya dah. Ayo bersama-sama gempur rokok ilegal. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hangat, masih dalam program sosialisasi DBH CHT khususnya yang ada di. Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana dampak daripada Rokok ilegal. pengoptimalan ya penerimaan negara yang dihasilkan oleh program DBH CHT ini. Sekarang kita ingin ketahui nih Pak, seperti apa kemudian kerugian negara apabila edaran rokok ilegal ini tidak segera digempur, tidak segera diberantas. Seperti apa Pak? Baik Mas Hadan, kalau kita bicara kerugian, kami mengukurnya biasanya dari berapa nilai cukai yang tidak terbayar. Biasanya dari situ Mas. Iya. Nah, untuk membandingkan itu supaya bisa memberikan gambaran kepada masyarakat, memiliki data untuk barang-barang yang sudah kami lakukan penegahan atau disita, itu kan nanti terus kemudian akan dilakukan penelitian sampai bisa mendapatkan siapa pemiliknya. Jika tidak bisa ditemukan pemiliknya, kami akan melakukan jadi barangnya itu tidak akan dikembalikan Mas. Tidak akan dikembalikan. Tidak akan dikembalikan. Artinya kalau pemiliknya ketemu tuh bisa. Kalau pemiliknya ketemu, dia bisa kita perkarakan pidana. Tapi kalau tidak ketemu, barangnya tidak akan kita kembalikan. Iya, barangnya kami sita. Nah, sampai dimusnahkan. Sampai dimusnahkan. Nah, ini kami di bulan November 2022 kami melakukan pemusnahan itu berupa 1,1 juta lebih batang rokok. 1,1 juta Ya. lebih. 1,1 juta lebih batang rokok berbagai jenis dan merek, dan 112,8 kilogram Baik. tembakau. Ini berarti belum jadi rokok, Belum Mas. menjadi rokok, Masih ya. tembakau saja. Itu yang ilegal tadi dari hasil operasi kami. Nah, nilai barang dari 1,1 juta lebih tadi itu sekitar 1,35 miliar nilainya. Jadi Jika kalau dirupiahkan. dia dijual, Iya. 1,35 miliar. 1,3 miliar. Ya, kerugian negaranya Ya. berarti tadi berapa cukainya yang tidak terbayar dari 1,35 miliar itu sekitar 739 juta. 739 Juta. Itu bulan November 2022, Mas Adan. Baik. Bulan Juli kami kembali melakukan pemusnahan. Iya. Berarti rentang waktunya relatif hanya 6 bulan, Mas 6 Adan. bulan, iya. Belum 1 semester tahun, saja. nggak sampai 1 tahun, Mas. Iya. Jumlah barangnya sudah naik menjadi 4,7 juta batang.
Jadi yang tadi cuma 1,1 juta batang, ini sudah 7 juta batang rokok ilegal. Terus tembakau irisnya itu 65 kilo, agak menurun. Kalau tadi kan 112 kilo, nah ini turun jadi 65 kilo. Iya. Nilai barangnya Mas, yang tadinya di kisaran 1,35 miliar, 6 miliar. Kalau terjual semua, rentan waktu 6 bulan. ini, Pak. Kerugian negaranya yang tadinya hanya 739 juta, naik menjadi 3,2 miliar. Jadi terbayangkan di situ 6 bulan hasil operasi kami itu bisa Ini yang ketahuan ini Pak, dia yang ketangkep Mas, yang ketangkep betul. yang ketangkep ini. Yang belum ketahuan bisa jadi Lebih besar dari lebih itu. banyak Iya. gitu. Makanya kenapa kita tetap masif melakukan sosialisasi maupun penindakan? Iya. Ya karena kenyataannya kesadaran itu belum Iya. seperti yang diharapkan. Belum. Kalau harapan kami ya tadi seperti saya sampaikan di awal, nantinya tidak ada lagi Tidak ketemu ada lagi. hasil penindakan seperti ini, tapi tidak terus kemudian tidak melakukan apa-apa kan Mas. Benar. Jadi sudah ditelusuri ke pelosok-pelosok, Iya. kita masar, Iya. memang tidak ketemu lagi yang ilegal. Itu yang diharapkan. Itu harapan kita ya. Sekali lagi pemirsa, kalau kita mendengar tadi penjelasan dari Mas Adi, dalam rentan waktu 6 bulan saja itu hampir 50%. peningkatannya besar sekali dari 703 menjadi 3,2 miliar. 3,2 miliar. Ini fantastis sekali. Iya. Tapi ini se-Indonesia atau Ini ada daerah? hanya Lombok saja ini, Mas. Wah, Lombok saja. Iya. Kalau Indonesia ya lebih besar dari ini, Mas. Baik. Sekali lagi nih kita ini Lombok saja. Jangan-jangan setengahnya nanti di Lombok Barat. Ya. Seperti apa Pak Kadis? Kondisi kita di Lombok Barat kalau mungkin keberadaan petani-petani tembakau kita, pengolah hasil tembakau itu seperti Oke, jadi seperti yang disampaikan itu fakta kan, hasil dari apa namanya penindakan. Nah, memang harus tetap berkelanjutan untuk sosialisasi itu edukasi sampai pada benar. dan selain juga dengan bea cukai ini ada istilahnya untuk mengedukasi petani tembakau. Pendampingan gitu ya. Artinya kalaupun mereka ingin menjual tembakau atau membuat produksi rokok sendiri, ini teman-teman bea cukai. Baik. Artinya dari pemanfaatan dana DBHCHT itu juga Ada masuk ke sana, pendampingan di sana. iya. Sehingga memang untuk memberantas menangkal rokok ilegal yang masuk itu juga kita tetap masih melakukan pendampingan kepada petani atau pengrajin lah. Ini juga sedang kita siapkan secara terus menerus. Bahkan kita juga sedang menyusun untuk pengelolaannya SHT ya. diarahkan untuk ke itu. industri. Nah, yang kita lihat sih memang karena penghasil tembakau yang besarnya adalah Lombok Timur, mereka sudah ada sentra sentra pengolahan dan itu hasil tembakau. di situ juga udah berproduksi yang saya lihat gitu. Oke. Kondisi kita di Lombok Barat Pak Kadis, mohon maaf. Karena kita juga bukan daerah ini, tetapi ada daerah kita yang memang mutu tembakunya ada. Nah, ini yang sedang kita melakukan pendalaman, melakukan pengkajian yang dilakukan oleh Bapeda untuk mengarah ke situ gitu. Sehingga juga nanti selain menggempur rokok ilegal juga memajukan petani ini sebagai penyeimbang. Nah, ini dia. Ini strategi tidak hanya lebih kepada pendampingan kepada masyarakat khususnya petani tembakau kita untuk bisa ikut serta dengan cara memproduksi rokok yang legal tentunya ya. Wih. Nah, ini tentunya kan seperti karena kita kan nggak tahu mau mutu tembakau yang dari
luar. Kalau benar. kualitas yang dihasilkan oleh teman sendiri, penduduk lokal kan mereka tahu, oh ini Lebih tembakau paham. sini lebih ini gitu. Baik. Sehingga juga kedepannya memang luar biasa kita difasilitasi oleh teman-teman Bea Cukai untuk selain menggempur juga untuk meningkat nih. Ini adalah salah satu cara mengoptimalkan Betul. dana DBHJHT itu Iya. di nomor 4, Pak. Selain melakukan pendampingan kepada petani kita, petani tembakau kita, apalagi mungkin ada cara-cara lain Pak, untuk mengoptimalkan itu, Pak? Kita mungkin kembali ke berapa kita ada persentasenya Ada persentase. yang diberikan oleh DBHJHT untuk tahun yang kemarin sekitar 17 miliar. Iya. 17 miliar. 17 miliar itu didistribusikan kalau tidak salah ke 15 OPD. Ke 15 miliar. Iya. Dari 15 OPD kan masing-masing ada tupoksi Ada atau tupoksi. yang langsung menyentuh kepada masyarakat, kepada petani terkait dengan Baik. peningkatan petani. Jadi ada pembangunan termasuk juga pembangunan di bidang kesehatan, kemasyarakatan, penindakan dan seterusnya. Iya. Jadi dia terdistribusi semua ke situ. Yang terbesar adalah kesehatan sama Iya. Baik. Wah, jadi ini adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat sadar, sekali lagi ya, bukan hanya menggempur rokok ilegal ini saja, tetapi lebih kepada mempersiapkan petani dalam hal ini agar bisa memproduksi rokok legal. Itu Pak Adi ya. Ya. Pak Adi, tadi cara mengoptimalkan dana DBHJT. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa sedemikian besar kerugian negara yang diakibatkan oleh rokok ilegal ini. Kita belum berbicara sanksi nih Pak Adi ya. Nah, agak berat sebenarnya. Agak berat ya. Tapi sebelum ke sanksi saya coba disampaikan Iya. Pak Kadis. Jadi kalau di kami Mas, Iya. di Bea Cukai itu pasti orientasinya adalah bagaimana penerimaan cukai, penerimaan negara ini bisa naik. Iya. Nah, menjadi PR bagi Pemda. Saya kan nggak dapat cukai. Iya, Nah, terus apa nih yang saya lakukan? Diskusi-diskusi inilah yang akhirnya menginspirasi teman-teman Pemda. Salah satunya yang disampaikan Pak Kadis tadi, kita ini kan bapaknya para petani. Iya. Benar. Bea Cukai kan silih berganti pergi Pak ya. Benar. Nah, kalau yang Pemda kan yang Pemda, akan benar. bersama terus. Bapak Pemda yang Nah. datangi gitu kan. Artinya Sebagai- lebih dekat ke masyarakatnya gitu. Ibaratnya saya bapak angkatnya lah Mas. Nah, kalau Pak Kadis terus kadis-kadis yang lain kan bapak kandungnya. Nah, terus akhirnya harus memikirkan terus apa yang bisa kita perbuat untuk mereka. Untuk Karena masyarakat kita. ya betul tadi yang faktanya kan mereka betul-betul melakukan usaha itu kan untuk perut mereka Mas. Iya. Nah, bapak kandung pasti nggak tega dong kalau anaknya kena gempur terus. Nah, terus akhirnya timbullah ide sebenarnya yang membuat menjadi Pak iya, benar. karena tidak punya izin tadi Tidak Mas. punya izin. Nah, terus kalau mau berizin susah Mau atau legal gitu. nah kalau mau legal susah atau enggak? Ternyata inilah yang harus dilakukan oleh Pemda. Jadi Pemda mengasistensi, membantu pengusaha hasil tembakau Hasil ini tembakau ini. untuk bisa menjadi legal. Nah. Itu dimulai dari ketika mereka berproduksi, Mas. Jadi kesejahteraan masyarakat yang 50% tadi itu bisa juga dibelikan bibit nih Pak Dani. Bibit tembakonya, pupuknya, terus pengairannya, sarana untuk irigasinya, jalan usaha taninya. Ini semuanya dibiayai oleh sarana prasarana pertanian kita ini. Tadi yang disampaikan Pak Kadis kan banyak OPD yang dapat. Nah, mereka cari jalan masing-masing untuk bisa membantu masyarakat kita, petani ataupun pengusaha tembakau. Nah, ada hasilnya Mas. Nah, baru kemudian ditawarkan. Iya. Anda hanya sekedar mau jualan tembakau atau mau jadi pengusaha hasil tembakau. Kalau mau jadi pengusaha hasil tembakau, ayo kita buat izin. Bantu izinnya. Di situ ada DPM PTSP. Itu masih di ranahnya Pemda berarti. Dia akan membantu sampai bisa dapat NIB, nomor induk berusaha. Karena nomor induk berusaha ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan
NPPBKC tadi, izin yang dari Bea Cukai. Kalau nggak punya itu nggak bisa. Nggak bisa diproses. Nah, terus tetap didiskusikan ketika tidak bisa dapat izin tadi. Salah satunya ternyata masalah luasan lahan. Jadi ada ketentuan. Ini sebelum mendapat NIB atau yang sebelum dari NPPBKC. Jadi setelah dapat NIB, kemudian nanti mereka akan mendaftar ke Bea Cukai untuk mendapatkan izin, Mas. Nah, salah satu syarat, jadi NPPBKC itu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah cek lokasi. Cek lokasi ini dilakukan Bea Cukai langsung ke lokasi tempat yang akan didaftarkan usaha itu. Kami mengecek apakah luasan lahannya lebih dari 200 meter persegi. Syarat itu Pak, 200 meter persegi. Ini nasional Mas, berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau pemirsa misalnya, kenapa sih Pak dipersulit harus 200 meter persegi? Ini syarat nasional. Mas Adi, yang 200 meter persegi itu lahan tempat nanam tembakonya Pak? Bukan. Untuk yang akan dipakai untuk produksi. Yang akan dipakai hasil tembakau. Jadi bedakan tembakau mau berapa aja silakan. Tapi ketika sudah akan berkecimpung dalam usaha hasil tembakau, hasil tembakau itu bisa tembakau iris, bisa rokok atau sigaret, bisa juga rokok daunnya itu. Nah ini dia akan produksi apa? Tapi syaratnya izin. Jadi izin yang pertama itu NIB, nomor induk berusaha, sebagai syarat untuk mendapatkan NPPBKC. Nah, kebanyakan masyarakat ini terkendala di sana, Mas. Tidak bisa sampai 200 meter persegi. Terus apa solusinya? Nah, ini termasuk Pemda juga menyiapkan kajiannya ya, Pak Kadis. Sepertinya 2025 mungkin atau ini masih terus melakukan kajian. Jika dibuat namanya sentra industri. Jadi kalau mungkin pemirsa tahu di Lombok Timur sudah ada APHT Mas, di Pok Motong. Ya. Nah, ini di Lombok Barat juga bangun yang sama. Dengan menggunakan dana DBHCHT tadi. Nanti yang membedakan antara usaha-usaha mungkin skala rumahan yang dilakukan oleh petani-petani tembakau kita dengan sentra produksi ini seperti apa? Ya, jadi kalau dia tidak masuk ke dalam sentra, syarat 200 meter persegi tadi itu tetap akan. Artinya kalau dia tidak punya 200 meter persegi ya dia tidak akan dapat izin. Tidak bisa dapat izin. Kalau masuk ke dalam sentra dan nanti sudah beroperasi, sudah dapat izin dari Bea Cukai, kurang dari 200 meter persegi pun mereka akan dapat izin. Gitu. Jadi ini privilege yang diberikan oleh Bea Cukai, namanya aglomerasi pabrik hasil tembakau, APHT, yang salah satunya dalam bentuk sentra industri hasil tembakau. Jadi kelebihannya itu Mas, tidak perlu luasan 200 meter persegi. Mereka bisa mendapatkan izin. Karena sampai kapanpun petani, kalau mungkin lahan bertani tembakonya mungkin lebih Mas dari 200 meter persegi. Tetapi ketika kemudian lahan itu harus dipotong sebagai tempat produksi hasil tembakau, akan mengurangi produksi tembakau. Jadi tidak mungkin mereka bisa memenuhi itu. Makanya untuk bisa memenuhi itu, tetaplah pokoknya di lahannya. Untuk industrinya, Pemda akan membantu dengan membuatkan sentra yang kemudian hasil tembakonya itu akan dibawa masuk ke sentra untuk diolah menjadi hasil tembakau yang secara nilai cukainya lebih tinggi. Kok iris Mas, itu nilai cukainya itu hanya Rp10 per gram. Sedangkan kalau sudah menjadi rokok yang SKT tadi, yang dengan tangan, itu satu batangnya cukainya itu Rp110 sampai Rp118. Jadi nilainya akan naik lebih tinggi. Kalau sampai jadi SKM yang pakai Rp1.100 per batang. Itu yang sentra bisa produksi SKM. Iya. Jadi akan kelihatan di sana lonjakan penerimaan cukainya karena masyarakat sudah mulai berusaha dari yang tadinya hanya tembakau saja menjadi rokok. Nah, di Lombok Barat 2025 rencana sentra itu. Harus seperti apa sekarang kondisi kita? Jadi gini. Apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat kita, oleh petani tembakau kita untuk mengurus NIB itu, Pak? Ya, betul. Jadi begini, seperti ini benar. Jadi kesulitan teman-teman petani itu untuk menyiapkan 200
200 meter 200 persegi meter itu kan persegi. hanya 2 are gitu. Iya, iya. Jadi nggak mungkin akan nanam di situ juga. Benar. Hanya untuk mengolah tembakau. Hanya untuk Ya. mengolah tembakau. Kenapa minimal 200 meter? Di situ dianukan apa estimasikan bahwa di situ ada bahan baku masuk di Iya. 200 meter persegi. Iya. Pengolahan, pengepakan, baru gudang buat barang jadinya gitu. Sehingga 200 meter 200. itu syarat minimal. Belum lagi kita di mana posisinya mengganggu lingkungan. Itu maksudnya kenapa minimal 200 meter. Oke. Nah, oke. ke depan kami dari Lombok Barat itu sudah kita diskusi dengan Bapeda, kita akan menyiapkan apa yang dimaksud sama Mas Hadi tadi. Iya. Kita mungkin mudah-mudahan bisa, karena memang Lombok Timur tuh penghasil tembakau yang gede ini. Yang mudah-mudahan ini mungkin skalanya lebih kecil, tetapi kita di Kecamatan Lembar atau Sekotong nantinya. Kecamatan Lembar Sekotong ya, rencana. Itu lahan memang sudah disiapkan, kita sedang mencari ini, tinggal kajian. Oke. Kajian itu berapa produksi, berapa petaninya, tembakonya gitu, pemasarannya jauh enggak dari situ. Itu sedang dilakukan kajian itu. Sehingga memang ke depan kita ini lebih apa ya? Membawa masyarakat kan lebih ke pandangan yang ke depan industri. gitu. Mana kita sosialisasi gempur rokok ilegal, tetapi juga kita menyiapkan petani ini supaya lebih kreatif lagi untuk peningkatan taraf hidup. Jadi Sementara ini kaya. kan hanya jual tembakau, nggak tahu, ini kan sayang sekali gitu. Potensi tembakau kita luar biasa kualitasnya gitu. Baik, Pak Adi, saya ke Pak Adi. Kalau kemudian petani tembakau kita sudah mendapatkan NIB, bagaimana cara mengurus cukainya itu, Pak Adi? Cara mendapatkan NPWP-BKC-nya ya? Iya. Ya, yang pertama yang pasti datang ke kantor kami di Bea Baik. Cukai. Bea Cukai Mataram ada di Jalan Yosudarso. Nanti akan dibimbing di sana. Iya. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama tadi kami akan lakukan cek lokasi. Begitu menyatakan kami siap Pak untuk dilakukan pengecekan, nah, kami akan turunkan tim. 5 hari janji layanan kami. Iya. Setelah mereka menyatakan siap untuk diperiksa, sudah harus melakukan cek lokasi. Baik. Kemudian ketika cek lokasi ini memenuhi syaratnya itu yang pertama tadi luasannya 200 meter persegi. Dia tidak berbatasan dengan tempat ibadah, dengan sekolah, Oke. dengan rumah sakit. Nah, ini puskesmas gitu ya. tadi ini jangan sampai mengganggu lingkungannya gitu. Jadi harus betul-betul terpisah antara bangunan untuk produksi dengan tempat tinggal. Kan kadang ada juga Mas yang misalnya ini tempat produksi kami Pak, tapi kami jadikan satu dengan rumah. Itu tidak boleh. Oke. Harus ada batas yang jelas. Rumahnya mana batas tempat produksinya. Baik. Harus ada batas. Nah, setelah itu terpenuhi, itu tahap 1 Mas. Itu Di tahap tahap 1. Tahap kedua adalah menyampaikan perizinan-perizinan terkait. Nah, ini yang salah satunya NIB tadi. Oh gitu. Ya. Nah, kalau kita tanya persyaratan ya dari teman-teman Pemda juga. Pemda. NIB itu keluarnya dari BPMPTSP, dari perizinan. Makanya akan selalu terkait antara Bea Cukai dengan Pemda. Benar. Makanya kalau dulu kita bekerja terpisah Mas, Bea Cukai pokoknya ngurus penerimaan aja lah. Tanpa kita kerja, akhirnya kita tahu tidak akan keluar NIB-nya. Kalau perizinannya tidak kita gandeng. Benar. Nah, akhirnya sekarang ayo NIB tidak keluar, ngurus NPWP-BKC-nya nggak bakal Udah keluar. nggak terbit bisa juga. keluar, Kalau iya. nggak terbit, ilegal terus. Ilegal terus. Jumlah yang ilegal nggak berkurang. Jadi akhirnya kesadaran bersama bahwa bapak kandung tadi ternyata harus memberikan kemanfaatan kepada anaknya. Benar. Nah, dilakukan oleh Bea Cukai. Iya. Jadi kita saling membantu. Iya. Karena nanti kalau bapak kandung ini sudah bisa melegalkan anaknya istilahnya, yang Benar, penerimaan benar sekali, cukainya benar naik. Gitu. Baik. Bukan hanya Bea Cukai ataupun pemerintah daerah, tapi sekali lagi Masyarakat pun sendiri dapat, gitu. yang akan merasakan Ya. dampak atau manfaat daripada TBHCHT. legalnya Ya. hasil-hasil tembakau itu. Iya. Pak Adi. Ya. Tadi kita masih punya waktu sedikit sekali, sekitar 5 menit.
closing statement Pak Adi. Ya, sebelum Oke. closing statement tadi Iya. izin Mas, Iya. ini sebenarnya bagian yang saya tidak ingin sebenarnya untuk menyampaikan, tapi terpaksa sanksi Pak tadi. Tadi makanya saya bilang ke Mas dan Mas bagian yang paling sulit ini saya sampaikan karena ya bicara tega nggak tega ini undang-undang Mas. 39 ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Di sana mengatur ada pasal 50 ini saya bacakan Mas ya. Iya, iya. Setiap orang yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai, paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ini pabrik yang tidak punya izin, Yang tidak punya produsen yang tidak punya izin. Kita kalau pabrik bayangnya pasti bangunan besar, rumahan pun bisa disebut. masuk ini. Terus sekarang kita bicara konsumennya. Iya, iya. Pasal 54. Setiap orang yang menawarkan. Kalau tadi yang memproduksi, sekarang ini yang menawarkan juga. Menyerahkan, menjual, atau Kena, menyediakan kena juga Mas. Baik. Jika dia tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda penulisan cukai lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai, paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi ini sampaikan ini berat Mas. Iya. Kami pun mengawal ini juga ya mohon maaf karena ini aturan undang-undang dan ini berlaku se-Indonesia. Artinya kalau ada nanti pemirsa misalnya, Pak saya kan pegawai negeri, kenapa? Tidak ada masalah, pegawai negeri melanggar ini kena juga. Makanya kita Pak Kadis, kita akan agendakan satu sosialisasi khusus untuk ASN. Oh gitu. Karena asumsinya ASN itu mampu beli rokok Mas, mampu beli rokok. Nah nanti kita lihat yang dibeli ini yang legal atau yang ilegal. Kalau yang dibeli oleh ASN ini yang ilegal, berarti kan dia tidak mendukung program Harus disasar. Baik, pemirsa, sebelum ke closing statement, tadi saya ingin pertebal lagi 1 sampai 5 tahun ancaman pidananya. Iya, betul. Jadi memang harus diperhatikan akan menjadi tentunya ini bermanfaat, tetapi apabila tidak kita lakukan ini rokok ini atau mungkin kita terlibat dalam hal peredarannya, ingat 1 sampai 5 tahun pidana penjaranya dan ada atau cukai dendanya. Iya. Baik. Sebenarnya berat, tapi mau apa lagi gitu Pak ya. Baik. Terakhir, Pak, Anda sampaikan kepada masyarakat, khususnya ada di Lombok Barat atau mungkin secara umum pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada. Ini sekali lagi DBHCHT ini gempur rokok ilegal ini harus tetap dilakukan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Adan. Untuk para pemirsa, harapan kami dari Bea Cukai Mataram karena kerjasama kami dengan Pemda, selanjutnya kami juga ingin bekerja sama dengan masyarakat. Kerjasama dalam hal apa? Kerjasama dalam melakukan berbagai informasi yang bisa diberikan oleh masyarakat kepada kami untuk menekan peredaran rokok ilegal. Kalau masyarakat sudah paham bahayanya rokok ilegal, yang kami harapkan kemudian adalah bagaimana masyarakat mau memberikan informasi secara terbuka kepada kami kalau menemukan peredaran rokok ilegal. Yang itu kemudian nanti akan kami lakukan tindak lanjut bersama dengan Satpol PP, teman-teman di Pemda, dan juga aparat penegak hukum lainnya. Jadi jangan transaksi rokok ilegal karena itu merugikan negara dan juga tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lain. Baik. Pak Kadis, kalau tadi disampaikan Pak Adi closing statementnya jangan bertransaksi rokok ilegal karena selain merugikan negara tidak ada kebermanfaatan untuk Dinas Kominfo sendiri atau Pemda Lombok Barat seperti apa menghimbau masyarakat kita? Sebetulnya bersama. Hampir sama. Iya. Jadi kami mohon juga kepada seluruh masyarakat dukung kami. Ya. Artinya kita lebih baik membantu negara daripada mengkonsumsi membantu pengusaha. Membantu pengusaha yang ilegal. Iya kan? Iya, benar. Jadi lebih baik kita membangun daerah kita daripada membangun pengusaha yang entah di mana. Kita kejar-kejar juga belum ketemu. Iya. Nanti pada saatnya
pasti akan ketemu. Iya. Dan manfaat dana DBHCHT ini sudah jelas sudah diatur dalam PMK. Nah itu, sehingga mohon dukungan, mohon bantuan, kesadaran kita semua untuk mengelola rokok ilegal. Baik pemirsa, itu dia himbauan yang diberikan oleh baik dari Bea Cukai maupun dari Pemda Lombok Barat. Sebaiknya ikut membantu pemerintah kita, negara kita untuk meningkatkan penghasilan penerimaan negara ketimbang kita harus membantu membesarkan pengusaha-pengusaha ilegal itu yang kita tidak tahu entah di mana keberadaannya. Terima kasih Anda. 60 menit Anda berbincang hangat akan kami tutup, kami undur diri, dan nanti kita akan ketemu di program yang sama, sosialisasi DBHCHT bekerja sama dengan Bea Cukai dan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.